Dengan Mbah Supo, dukun yang didatangkannya dari Gunung Merapi, terus menyerang keselamatan. Semalam, santai terus dikirim dari Mbah Supo. Entah apa maksudnya. Ini akan Aki cari di mana keberadaannya dari Bung Laga ini. Karena otak dari semuanya ini adalah Bung Laga. Habis kesabaran Aki melihat kelakuan Bung Laga ini. Sudah bertobat, kembali lagi brutal, tobat brutal. Entah apa. Kenapa keyakinan sudah menjadi permainan dari Bung Laga ini? Biadab sekali. Kita akan cari, tapi asap apa ini? Nampaknya di sini ada titipan. Jangan-jangan ada yang melakukan ritual. Ini asap, nampak biasa. Berarti, jangan-jangan Mbah Supo dan Bung Laga ada di sini. Siapa mereka di sini? Ini aku mengatakan tidak salah. Lampun tibo, Aku sudah berperasaan karena ada asap di ujung hutan ini. Ya. Aku yakin antara Mbah Supo ataupun kau Bung Laga pasti melakukan ritual di tempat ini. satu persatu lawan-lawan Bung Laga akan Bung Laga tumpangkan, terkapar, sekarat dan bermandikan darah. Semakin hari Bung Laga, kau semakin sombong, bukannya semakin sadar. Semakin bertambah usiamu, semakin kesombonganmu bertambah. Seharusnya ingat Bung Laga, kita hidup ini hanya sementara. Keabadian itu ada kelak setelah kita hidup di dunia ini, Bung Laga. Mungkin Bung Laga baru keluar dari ODGJ rumah sakit jiwa, stres, edan, sinting, gila. Memang itu sebenarnya. Bahkan Keja Suta yang kau katakan kemarin, dia mengetahui bahwa ada aura negatif yang menyerang tubuhnya. Jangan-jangan Mbah Supo dan kau pun menyerang Abah Keja Suta yang berada di Tanjung Harapan. Dan saya akan jadi Rahwana. Ada kabar berita katanya Pak Demis dia akan menikahkan anaknya. Akan saya culik anaknya. Saya akan jadi Rahwana. Jangan gila Bung Laga. Iya. Jangan kau rusak pesta masyarakat hanya benih. Saya akan rusak. Sebentar lagi kabar beritanya di tanggal 14 Januari ini. Aku tahu. Itu hanya omonganmu. Sesungguhnya bukan 14 hari nasional. Itu adalah 14 waktu bulan purnama. Kau akan melakukan ritual. Kurang ajar kau. Nanti mana tuh? Aku sudah menyiapkan segala sesuatu ini, Bung Laga. Karena semakin hari kau semua spiritual, kau datangi, kau ancam, kau bunuh, kau hanyutkan. Apa tujuanmu? Semakin hari Bung Laga semakin merajalela, semakin selengean, semakin berantakan, dan semakin carut marut benar adanya. Karena itu semua faktor ekonomi. Dan ketujuh istri Bung Laga cerai berai. Itu yang menyebabkan Bung Laga seperti ini sebenarnya. Apa Selamat. ini, Bung Laga? Apa ini, Bung Laga? Ini nampaknya sisa-sisa kau melakukan ritual sampai akar keluar dari tubuhmu. Kau gunakan hanya untuk memenuhi hasrat duniamu. Hentikan Bung Laga. Aku akan menghentikannya. Dan ini, Anda sadar atau tidak? Anda bagaikan ranting-ranting kering yang amat sangat mudah patah sekali, Mana? Selamat. Bagaikan ranting-ranting kering. Tidak apa, Bung Laga. Yang tidak artinya lagi. Karena semakin kau sombong, semakin mendekati keruntuhanmu, Bung Laga. Ingat itu. Ingat, semakin kita sombong, semakin kita menantang apa yang menjadi takdir kita, itulah yang akan membuat kita terjerumus ke lembah yang paling dalam. Ingat, Bung Laga. Dan banyak yang mengatakan, mungkin sahabat-sahabat, Bung Laga dajjal, iblis, sudah bau tanah, sudah bau kuburan, masa bodoh. Emang loh mikirin gue apa mikirin lo? Bung Laga, kau lihat dengan pakaianmu seperti ini, apakah kau bahagia? Apakah kau merasa sempurna dengan keilmuan yang kau banggakan, dengan kesombonganmu? Apakah kau semakin sempurna dengan seperti ini? Saya nyaman. Nyaman. Tidak ada yang mendikte Bung Laga. Dan Anda bagikan raja akan kalah dengan pion-pionnya nanti. Bung Laga, aku tidak pernah takut dengan kematian. Aku tidak pernah takut dengan kekalahan. Karena kematian, kekalahan itu hanya sebuah perjalanan demi menyongsong sebuah kebenaran. Itu Bung Laga. Bukan dengan kesombonganmu. Kau tantang semua orang di muka bumi ini. Kau ajak bertarung, kau ajak bertempur seolah-olah kau tidak ada yang bisa mengalahkannya, Bung Laga. Di mana Mbah Supo? Mbah Supo kan sudah Bung Laga katakan tinggal 7 perawan desa, perawan kampung
yang masih original. Setelah 7 tercukupi, Mbah Supo akan menguasai dunia persilatan, bukan hanya Pulau Andalas, tapi Nusantara, bahkan jagat raya. Bung Laga, aku mendengar dari salah seorang pencari kayu di hutan tadi bahwa ada orang bersosok berpakaian hitam-hitam. Dia berada di desa Ulak Bungur. Dia menemui wanita-wanita seksi untuk dijadikan tumbal, katanya Bung Laga. Saksikanlah, di sore hari ini Kiselamet akan bermandikan darah di sebuah lubuk serip. Aku pernah mendengar, karena aku tahu di mana lubuk serip itu berada. Karena aku pernah bersemedi di sana, Bung Laga. Di situ ada sebuah pohon kayu besar dan di situ ada makhluk hitam menyeramkan. Mungkin itu yang menjadi tujuanmu sehingga kau ingin menghabisku di sana, meminta bantuan dengan iblis yang ada di sana. Anda mau tahu, Kiselamet? Sumai-sumai, hantu banyu, itu rekan-rekan Bung Laga semua. Bahkan Sukomenti. Memang kau semakin hari tidak akan pernah sadar lagi, Bung Laga. Mungkin ini memang sudah jalan hidupmu. Intaku elah ambu, inta angat uku. Aku mengingatkan kau dengan Cak Mun ketika berada di Tanjung Harapan. Iya. Ketika menemui salah seorang bidadari yang ada di Tanjung Dan Harapan. dia tergilai-gilai dengan Yohana. Saya tahu itu. Banyak cakap kau, Bung Laga. Sabar dulu. Nanti pertarungan berdarah. Sabar dulu. Hah? Aku sebenarnya tidak menginginkan pertarungan, Bung Laga. Aku hanya meminta kau berhenti kau mendatangi semua spiritual untuk kau jadikan pengikutmu, Bung Laga. Setelah berhenti, Anda akan memberikan umpan apa kepada saya? Hah? Baju Petruk itu? Hah? Baju Petruk itu? Kepada. Hah? Kau lihat sudah banyak sekali onggok-onggok tanah yang mungkin ini jasad-jasad yang kau tanam hanya untuk memenuhi ritual, Bung Ya. Laga. Atau sebaliknya, dirimu akan saya kubur di peradangan perkebunan Cesana ini. Bung Laga, aku sengaja keluar dari hutan di mana aku berada. Aku sengaja menelusuri hutan meninggalkan kupuku. Aku sudah menyiapkan segala sesuatunya. Aku tidak akan tumbang hanya dengan sebuah ilmu hitam yang kau miliki, Bung Laga. Ingat Begitu itu. dahsyatnya bambumu itu, Selamat. Saya bisa merasakan aura-aura yang begitu maha dahsyatnya. Dari mana kau dapatkan bambu itu? Misalnya. Ini aku dapatkan di belakang rumah Guru Ento, di Sungai Tempura. Disitulah aku diberikan sebuah pusaka bambu bentuk kembar. Kalau tidak salah, yang dijuluki Guru Entot itu merupakan guru yang sudah kadaluarsa. Dan rumahnya, saya tahu rumahnya. Tinggal dekat jembatan zaman Jepang dulu. Karena di situ banyak orang-orang yang sudah ditumbalkannya. Ini pakaian siapa, Bung Laga? Ini pakaian siapa, Bung Laga? Ini pakaian dalam siapa, Bung Laga? Sehingga bisa ada di sini. Ingat, Bung Laga. Mungkin jasadnya sudah kebenamkan di dalam tanah ini. Pakaian ini, hah? Pakaian ini bekas Umila. Rupanya kau memang bersekutu dengan Guru Entot. Iya. Yang menganut ilmu kegelapan juga. Dan kabar beritanya dia punya kiau buntet, anti sajam, kebal dari segala hal senjata tajam. Ingat, Bung Laga. Mau kita kebal, mau kita anti peluru, mau kita anti santet, ketika yang Maha Kuasa berkehendak, semuanya itu tidak ada artinya di hadapan yang Maha Kuasa. Ingat, Bung Laga, aku bukan tidak tahu, Bung Laga. Makanya aku menelusuri hutan ini. Semalam 2 bola api menerpa gubuk Selamat. Siapa yang bertanggung jawab itu? Siapa yang melakukan itu? Siapa? Aku yakin antara kau ataupun Mbah Supo, karena tidak terima ketika dia membuat muter darah ketika melakukan ritual di gubuk Selamat. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Oh, dunia terasa ada yang punya. Kau seolah-olah tertawa melantukan seolah. Aku tahu kau memang seorang pendekar sair berdarah, tapi jangan pernah ilmu tersebut kau ingin memecahkan gendang telinga Kiselamat. Itu tidak akan terjadi, Bung Laga. Akan terjadi keselamatan. Sudahlah, Bung Laga. Tapi saya hanya takut begitu dahsyatnya senjata pusakamu itu, keselamatan. Saya sekedar menanyakan dari mana
asalnya kau dapatkan senjata yang begitu mahal dahsyat ini? Apabila kau beritahu, apakah kau akan sadar? Itu pertanyaan. Aku akan beritahu kalau kau mau kembali seperti dulu. Kau bina anak-anak muda, jangan-jangan di lubuk sengit yang kau janjikan tadi sudah banyak anak-anak Oh muda. iya, Selamat. Saya tahu. Saya bisa merasakannya. Sepertinya senjatamu dari Gunung Tenggang. Yang dekat Pasar Bawang. Iya kan? Itulah aku sempat bersemedi, Bung Laga. Aku ini dari hutan ku telusuri. Jadi jangankan kau, Bung Laga, harimau pun tidak pernah akan aku gentar. Wajar kalau Mbah Sopo sama sangat jijik, benci, enak, mual, mau muntah dengan dirimu Selamat. Karena engkau sok paling hebat, sudah miskin, sombong. Sombong Anda. Mbah Sopo wajar, dia pernah curhat kepada Mulaga. Katanya gara-gara dirimu 7 wanita yang untuk dijadikan tumbalnya sampai saat ini belum terlaksana. Kau tidak tahu, Bung Laga, kenapa aku sangat membenci dan marah kepada Mbah Sopo. Karena dia sudah memfitnah saudaraku Abah Yoka. Dia gunakan ajian saipi angin untuk mengambil suara dari Abah Yoka. Sehingga Abah Yoka tidak berani keluar ke perkampungan. Karena dia sudah merasa malu dengan ulah dari Mbah Sopo yang melakukan ritual. Mbah Sopo memang lihai sekali. Licik dari segala licik, jahat dari segala jahat. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Kalau ada tahu, Itu bukan suara sembarang suara. Anda harus sadar Selamat, bahwa Bung Laga bukan hanya bisa menjinakkan bom, tapi bisa menjinakkan hantu banyu serta tim-tim spiritual. Iblis lagi segala raja iblis yang ada di muka bumi ini. Jangankan manusia, hantu banyu, apapun yang ada di muka bumi, ingin kau taklukkan agar menjadi pengikutmu, Bung Laga. Baik, mana Selamat, saya akan menghabisi dirimu. Sombong sekali. Cut, Mak Ilang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Cut, Mak Ilang jaga batu. Di mana kucing belang? Di situ rumah aku. Kau Keliling dunia, nyepok bandingan. Keliling dunia, nyepok bandingan. Keliling dunia, nyepok bandingan. tidak salah. Aku memang harus membawa pusaka untuk menghadapi. Karena kau memang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Ya, hitung-hitung saya akan menjajal kemampuan kehebatan. Karena konon katanya senjatamu amat sangat dahsyat sekali. Saya akan coba jajalnya di sore hari ini juga, Selamat. Apakah sudah kau pikirkan, Bung Laga? Karena aku tahu miliaran uang yang sudah diberikan dari Mahesa kepadamu tidak akan pernah cukup ketika kau terus memburu duniawi. Ingat, Itulah kelicikan Bung Laga. Bung Laga berpura-pura bersatu padu dengan Mahesa. Padahal sebenarnya setelah Bung Laga preteli uang-uangnya, Mahesa pun terbiasa bunuh. Dan Bung Laga nomor 1 di dunia persilatan Nusantara ini, Selamat. dan ingat, Bung Laga, kalau memang itu tujuanmu, ada salah satu saudara Kiselamat yang sudah mengikuti Islam, Kakang Brahma. Jangan pernah kau ganggu itu. Ya, saya penasaran. Kakang Brahma Channel, siapa gerangan dia? Dia adalah salah satu yang akan nanti kujadikan murid kesayanganku setelah Ompong saat ini sudah bisa mandiri. Anda tahu, gara-gara dia, ya, Mat Tomblo akan pergi ke pulau seberang. Ya, gara-gara pujaan hati, dia punya idaman hati, kekasih belahan jantungnya. Saya obrak-abrik sertifikat yang ada di kopernya, saya ambil. Dia tega meninggalkan, dia kan sebagai marbot Babu Salam, tega dia meninggalkannya. Apakah puas kau ketika kau membuat saudaraku Mat Tomblo pun sampai lagi ke seberang sana? Iya. Kurang aja kau, Bung Laga. Jangan semakin hari semakin brutal kau, Bung Laga. Pisang yang telah disiapkan sudah busuk, sudah matang semua. Kelamaan Mat Tomblo. Karena dia mengkhawatirkan bener. ketika berjalan bertemu dengan Bung Laga. Tapi apa? Walaupun dia sudah menentukan harinya, ketika yang Maha Kuasa belum berkehendak bertemu dengan iblis seperti ini, sehingga semua acaranya berantakan karenamu, Bung Laga. Saking cintanya idaman hati Mat Tomblo, batang-batang aren dijual demi Mat Tomblo seorang. Itulah menunjukkan
bahwa hati manusia itu Bung Laga punya rasa empati, punya rasa iba, punya rasa sayang. Tidak sepertimu Bung Laga yang hanya ada kemarahan, kemungkaran, dan ambisi ingin menguasai jagat Nusantara ini. Sampai-sampai saya terawang, saya sadap HP-nya Matomblo, dia akan bercengkrama memadu kasih, berromantika diamur dengan kekasihnya itu. Saya tahu semua. Daerah Lumbung Padi. Sampai-sampai dia takut sekali terkencing-kencing di celana idaman hati dari Matomblo itu. Gak ada kau aja kau Bung Laga. Semakin hari kau semakin brutal. Semua saudara sepupu rupanya sudah kau datangi. Bukan saja Matomblo, Mak Datuk, Ompong, semua sudah kau datangi. Memang kau menebar perang kepada kami Bung Laga. Aku tidak akan pernah tinggal diam Bung Laga. Walaupun selama ini aku bersemedi di Gunung Batu Lugur, tapi saat ini sudah saja aku turun untuk menghabisimu Bung Laga. Memang saya tunggu-tunggu hal ini. Ternyata tidak perlu saya mencari dirimu, kau datang sendiri di lubang kematian Lubuk Seribu ini. Jauh aku dari Gunung Batu Lugur Bung Laga, hanya untuk mencari sosokmu. Karena ketika aku kembali ke Gubuk Selamat, kau sudah memerintahkan Mbah Supo melakukan ritual penumbalan di Gubuk Selamat. Tempat yang selama ini ku anggap sebagai tempat suci, tempat bersih, tempat aku menenangkan diri, sudah kau kotori dengan darah-darah perawan yang ditumbalkan dari Mbah Supo. Itu yang membuat darahku mendidih Bung Laga. Kalau dunia ini bisa diputar ulang, bisa dikilas balik, saya pengen pulang ke masa lalu saja keselamatan. Iya, Itu saya tidak harapanku, mau Bung hidup Laga. seperti ini keselamatan. Kalau kau ingin Saya tidak pulang ke masa mau. lalu, sadarlah. Karena aku tahu kau memiliki sebuah pesantren, kau memiliki anak-anak buah yang bisa kau didik. Salah saat mungkin ini. Bung Laga. 8 tahun Bung Laga pesantren Pulau Jawa, tapi Bung Laga tidak mendapatkan nihil karena semua itu keimanan Bung Laga setipis kulit bawang. Benar-benar adanya. Benar Bukan adanya. masalah imanmu setipis kulit bawang Bung Laga, tapi kau masuk belajar di Pulau Jawa hanya untuk apa? Hanya untuk mempelajari ilmu pelet. Ilmu pelet sehingga kau bisa menguasai semua wanita. Dan ingat, istrimu sudah 7 Bung Laga. Tapi kau tidak pernah sadar Bung Laga. Oh, apa yang terjadi? Hentikan Bung Laga, hentikan Bung Laga. Aku tahu, setiap sair yang keluar dari mulutmu itu akan bisa memecahkan semua gendang telinga manusia yang mendengarnya. Ingat itu. Kau lihat sungai yang meluap yang begitu besar. Aku tahu. Karena sudah seminggu ini, sungai ini terus meluap. Karena apa? Mbah Supo melakukan ritual di Sungai Tempuran di belakang rumah Guru Entot. Aku tahu itu tempatnya. Guru Entot tidak bisa dipandang sebelah mata. Keilmuan Guru Entot di atas rata-rata. Dia kadang hitam, kadang putih. Dari mana kita bisa mendapatkan keilmuannya kalau bukan dari guru-guru besarnya lagi? Ini bekas apa, Bu? Kenapa semua barang atau tumbuhan yang ditemukan di sini semua nampak seperti bekas-bekas kau melakukan ritual? Berarti kau sudah 2 kali 24 jam berada di tempat ini. Bukan hanya saat ini saja. Karena aku lihat gundukan-gundukan tanah ini, tumbuhan ini tidak akan pernah berdusta Bung Laga bahwa dia pernah didatangi dari orang yang memiliki niat buruk kepada sesama makhluk ciptaan ini. Kalau Anda ketahui, gundukan ini bisa dibilang bulu mika. Dan bulu mika ini banyak sekali makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada dalam ini. Maka dari itu kamu tidak pergi dari sini. Sabar. Nanti ada waktunya kita akan berperang mati-matian. Sabar dulu. Ketika amarahku sudah mendidih, kau katakan sabar. Tapi ketika sabaranku sudah habis, Bung Laga, kapan kau akan sadar? Aku tidak pernah ingin ada peperangan. Aku tidak ingin pernah ada pertumpahan darah. Aku hanya menginginkan kau kembali seperti dulu, mengajak anak-anak, mendidik anak-anak menjadi orang yang lebih baik, sehingga bisa kita wariskan dunia ini kepada anak cucu. Selamat. Kehidupan Bung Laga sudah sebatang kara, secuil, segelintir, dan satu pun tidak ada yang mau sayang kepada Bung Laga lagi. Jadi apalah artinya hidup ini? Kemana kaki melangkah? Disitulah Bung Laga akan tuju. Karena aku pernah Bung Laga didatangi salah satu wanita yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah istrimu yang kedua, Nyai Jemaah.
Dia sampaikan bahwa Bulaga saat ini, selama ini hidupnya, tidak pernah mencampakkan ilmu hitamnya. Ilmu hitamnya tetap dipelihara di dalam Ki tubuhnya. Selamat, boleh dalam hal apapun pun engkau hina, engkau ejek, tapi jangan bawa-bawa mantan-mantan intern dalam hal rumah tangga Bulaga. Karena dia sudah benci kepada Bulaga, makanya dia menyampaikan apa yang selama ini menjadi kelemahan-kelemahanmu, ilmu-ilmu hitammu. Dia, Nyai Jamaro, sudah memberitahu. Apabila suatu saat kau memang tidak pernah akan sadar, Saya tidak akan kau sadar, tidak akan Selamat. pernah sadar lagi. Apabila mungkin ada sahabat-sahabatmu yang sayang dalam ketulusan hatinya, menerima apa adanya kehidupan Bulaga, pahit manis, diterima oleh dia, saya akan sadar. Apakah Di masih situ. ada yang percaya denganmu, Bulaga? Nah disitulah, makanya Bulaga tidak mau sadar. Harus sekali ketika kau mencari kepercayaan dengan seseorang, kau tunjukkan bahwa kau memang benar-benar sudah bertobat. Bukan dengan seperti ini, bukan dengan janji bahwa kau akan kembali setelah ada wanita yang mencintaimu, setelah ada wanita yang menyayangimu. Itu bullshit, bohong, Bulaga. Itu hanya bualanmu Ada untuk salam kangen, Ki Selamat. Anda kenal dengan Modric? Dia amat sangat begitu sayang dan rindu denganmu, Ki Selamat. Tapi engkau abaikan cintanya. Engkau biarkan hatinya luluh lantak oleh kelalaianmu dan Anda meremehkan dia. Modrica itu salah satu saudara, sahabat dari para subscriber saya bersama. Dia orang yang baik, dia orang yang tulus, dia tidak pernah membenci siapapun. Tidak seperti kau, Bulaga. Kau hanya melihat dengan segala bentuk fisik seseorang, tapi kau tidak pernah menghargai hati seseorang, Bulaga. Siapa yang? Siapa yang berada di sini, Bulaga? Ini pintu gerbang apa, Bulaga? Kenapa dari tadi? Hah? Di tempat ini kulihat banyak sosok-sosok hitam bergelantungan. Iya, hitam legam. Dia amat sangat merah menyala, matanya amat sangat murka terhadapmu, Ki Selamat. Karena kediamannya telah diganggu oleh dirimu. Bukan hanya genderuwo, tapi hantu-hantu Banyu, suku-suku Mente telah beradaptasi menyesuaikan diri dengan Bulaga. Berarti tidak ada di dalam hatimu sedikit pun akan sadar lagi, Bulaga. Tidak ada, tidak ada. Sudah alang kepala. Ingat, Bulaga, aku turun gunung dari Gunung Batu Luhur karena aku mendapatkan peringatan bahwa di hutan Ki Selamat yang selama didiaminya sudah terjadi sesuatu. Hentikan kau mendatangi hutan Ki Selamat. Hentikan kau menyerang gubuk Ki Selamat dengan Dan penuh saya akan menguasai lahan Cesana ini. Akan saya dirikan warung remang-remang, tempat wanita-wanita binal, LC, hostess. Akan saya berikan uang dan akan dijadikan tempat yang begitu wah. Kalau memang itu tujuanmu, tidak akan pernah terjadi. Karena salah satu dari pengikut kau ingat dengan Husni. Kau ingat, dia sosok orang yang seperti ODG. Setan. Tapi ingat, dia masih memiliki kewarasan. Dan dia sudah pernah menemuiku Islam Saya tahu. Bulaga. Masa lalunya dia congean. Saya tahu itu. Sudah ngajak kau Bulaga, ha? Saudaramu sendiri, pengikutmu sendiri. Kau hina, kau caci, apalagi orang yang tidak sejalan denganmu. Saya akan jadikan abdi dalam mereka-mereka. Tidak. Untuk perempuan akan saya jadikan dayang-dayang. Memang tujuanmu ingin menjadi raja dari raja segala dunia Iya, kegelapan. benar. Raja dari raja, ilmu hitam. Itu tujuanmu. Makanya kau datangkan Basupo dari Gunung Selamat, dari Selamat. Kawah, Merapi. Saya akan mempersiapkan sesuatunya untuk kita bertempur di bibir sungai Lubuk Serip ini. Baik, Bulaga. Kalau sudah cukup waktunya. Karena aku bukan pecundang. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tidak ingin menghabismu dengan segala kekuranganmu. Siapkan pertarungan. Apabila perlu, siapa yang tumbang, tenggelamkan di sungai Lubuk Serip Tapi ini. sebelum saya bertarung, antek, ya, anak buah saya dulu yang akan menghadapi dirimu, Ki Selamat. Lihat saja. Itu trik licik mau Bulaga. Sengaja kau kuras tenagaku. Iya. Agar bisa menghabis. Daripada Kurang ajar. Oke, Ki Selamat. Kalau memang itu benar-benar itu, aku akan mendatangi Lubuk Serip anak buah saya tersebut. akan menantang dirimu. Aku akan datang. Siapkan kuburan. Siapkan. Apa yang terjadi, terjadilah. Memang Bulaga yang melakukan ritual
di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Karena Aki lihat dari kejauhan tadi, ada sebuah gumpalan asap hitam, asap putih, pertanda di sini ada ritual-ritual yang untuk menyerang santet dan telur. Karena sudah 2 malam, gubuk selamat didatangi bola api merah, bahkan ada sosok hitam legam, berbulu panjang, berjubah hitam, mendatangi Kiselamat dan memperingatkan apabila Kiselamat terus mengejar Bung Laga, maka Kiselamat akan menjadi target pembunuhan, target untuk dihabisi dari Bung Laga. Tapi Aki tidak akan pernah menyerah. Makanya Aki sengaja menyiapkan pusaka Kiselamat untuk mencari keberadaan Bung Laga. Dan Aki temukan di pinggiran sungai Lubuk Serip ini. Ini adalah aliran sungai dari sungai Tempuran yang berada di hulu sana, di mana saudara dari Bung Laga, Guru Entot, biasa melakukan ritual. Aku tahu mereka ingin menguasai jalur sungai ini agar ilmu-ilmu hitam, pendayangan-pendayangan di sungai ini bisa mereka kuasai. Mereka tidak ingat bahwa kita hidup ini ada yang menguasai, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Dia lupa bahwa kita sebagai manusia hanya hamba yang lemah. Dia lupa bahwa kekuatan sesungguhnya itu adalah kekuatan yang hadir dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa kalau Tuhan itu berkehendak, Dia mudah membalikkan terlambat, hancurlah kita yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu, kepada para sahabat-sahabat Aki ingatkan, jangan pernah tiru kelakuan Bung Laga, jangan pernah tiru ucapan dan kata-kata Bung Laga. Dia beristri 7, semua meninggalkannya karena apa? Tidak tahan dengan perilakunya. Semua yang ada di tubuhnya, ternyata selama ini dia membimbing santri-santrinya, katanya dia selipkan ilmu-ilmu hitam agar menjadi pengikut dunia kegelapan. Inilah buruknya Bung Laga. Pantas saja sudah 3 kali bertobat, 3 kali insaf, kembali lagi ke dunia ini, karena di dalam tubuhnya sudah mengalir memang darah-darah ilmu hitam yang tidak bisa. Itu yang sudah menjadi perjanjiannya dengan para makhluk-makhluk halus yang pernah tempat dia bertapa. Itulah makanya Bung Laga tidak akan pernah tersadar lagi. Ya sudah kameramen, Aki akan menyiapkan pertarungan dengan Bung Laga. Dia menantang Aki di sungai Lubuk Serip. Aki akan datangi. Aki tidak akan pernah mundur ketika Aki meyakini apa yang Aki lakukan adalah sebuah kebenaran. Aki hanya meminta kepada para sahabat-sahabat Kiselamat, doakan Kiselamat, mudah-mudahan Kiselamat diberikan keselamatan. Karena Aki yakin ketika Aki berjuang di sebuah kebaikan, maka ridho orang tua, ridho dari Yang Maha Kuasa akan menyertai Kiselamat. Ya sudah, apabila ada tutur kata Aki, perilaku Aki yang tidak pas ataupun tidak pantas, Aki mohon maaf ya. Aki ingin menyiapkan pertarungan ini. Lebih dan kurangnya Aki mohon maaf ya. Ikuti terus perjalanan Kiselamat dengan cara ketik, komen, like, dan subscribe. Subscribe sebanyak-banyaknya channel Kiselamat yang bernama Toto Urip ya. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari Kiselamat ya. Dan subscribe juga channel dari Kakang Brahma ya. Kakang Brahma itu ada saudara Kiselamat yang datang dari gunung yang ingin menimba ilmu dan menjadi pengikut Kiselamat. Mudah-mudahan dia diberikan menjadi orang yang istiqomah. Saat ini dia berada di perkampungan karena mungkin dia belum siap untuk hidup di hutan ya. Subscribe juga sebanyak-banyaknya karena subscribe itu gratis sebagai pengikat tali persaudaraan ya. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mengetahui tayangan-tayangan dari kami. Apabila ada tutur kata kami, perilaku kami yang tidak pas ataupun tidak pantas, kami mohon maaf karena kami menyadari kami ini hanya manusia bodoh, manusia lemah. Kebenaran hanya milik Allah, kekuatan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa ya. Aki tutup video ini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.